Oke, anak ibu kelas 8, selamat berjumpa kembali anak ya. Dengan Ibu Age, dengan bidang studi fisika. Oke, gimana kabarmu sayang, sehat kan nak? Ibu harap kalian semua sehat ya anakku. Jaga diri ya. Nah sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu sebentar anakku ya. Coba kamu ambil sikap untuk berdoa, biar kita mulai berdoanya. Kita berdoa nak ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih yang telah Kau limpahkan kepada kami, di mana pada pertemuan ini ya Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami. Ya Bapa, berkatilah pertemuan kami ini, sehingga apa ya pun yang kami sampaikan kepada anak didik kami, dapat mereka mengerti, demi untuk masa depan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami datang Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak ibu, kita jumpa dengan bidang studi fisika dengan judul pesawat sederhana. Ya anakku ya. Di sini ada beberapa pengertian mengenai pesawat sederhana, di mana kita lihat dulu tujuan pembelajarannya anakku ya, yaitu menjelaskan konsep pesawat sederhana, menyebutkan jenis pesawat sederhana, itulah tujuan-tujuannya dan seterusnya ya. Nah sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan pesawat atau pesawat sederhana? Di mana pesawat itu dapat dikatakan suatu alat yang dapat berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia, ya. Di mana fungsi pesawat ini yaitu mempermudah pekerjaan manusia, menghemat energi yang dikeluarkan, menempuh jarak jauh dengan waktu yang lebih singkat, dan untuk mengubah arah gaya. Dan dia ada juga disebut dengan pesawat rumit. Itu maksudnya gabungan daripada beberapa pesawat sederhana. Kita lihat jenis-jenis pesawat sederhana, yaitu yang pertama bidang miring, kemudian pengungkit, kemudian katrol, dan roda berporos. Itulah 4 contoh pesawat sederhana anakku ya. Ibu ulangi sekali lagi, pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda. Nah sekarang kita lihat bagaimana itu cara kerja atau mengenai pengungkit. Bisa kamu lihat gambarnya itu anakku ya. Itu ada 2 orang anak itu sedang bermain jungkat-jungkit. Di mana pengungkit ini digunakan untuk mengungkit atau memindahkan atau menggeser kedudukan benda yang berat atau berukuran besar. Nah, di mana bagian-bagian pengungkit yaitu ada titik tumpu, ya, titik tumpu, kemudian ada kuasa, kemudian ada beban. Di mana titik tumpu itu adalah suatu titik di mana tuas bertumpu. Kemudian kuasa, gaya yang bekerja pada tuas, dan beban adalah berat benda. Di mana pengungkit atau tuas berdasarkan posisi kuasa, beban, dan titik tumpunya digolongkan menjadi 3, yaitu pengungkit golongan pertama, pengungkit golongan kedua, dan pengungkit golongan ketiga. Yang termasuk pengungkit golongan pertama yaitu gunting. Bisa kamu lihat situ gunting itu kan. Ada kuasa, ada titik tumpu, dan beban. Kemudian pengungkit golongan 2. Ini gerobak dorong ini ya, gerobak dorong. Kemudian yang ketiga ini bisa juga dikatakan hektar besar ini nakku ya. Pengungkit atau tuas bisa kita ambil rumusnya. Untuk pengungkit rumus yang berlaku yaitu W per F sama dengan LK per LB, atau KM-nya keuntungan mekaniknya W per F, atau KM-nya yaitu LB per LK, atau F kali LK sama dengan W dikali LB. Nah di mana ya KM adalah keuntungan mekanik. Keuntungan mekaniknya berapa kali maksudnya anakku ya. W adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, F adalah berat beban dengan satuan Newton, LB dengan kuasa dengan satuan meter, dan LB adalah lengan beban dengan satuan meter ya. Bisa kita lihat contoh soal pada pengungkit anakku ya. Bisa kamu lihat itu ada seorang anak itu menggunakan pengungkit. Kevin
hendak mengangkat batu yang beratnya 30 Newton. Berapakah gaya yang perlu ia berikan? Ya, berapakah gaya yang perlu ia berikan? Maksudnya gaya yang diperlukan atau gaya kuasa untuk mengungkit batu tersebut. Nah, kita ketahui ya, aku ya. W sama dengan 30 Newton, LK 6 meter, LB-nya tadi 4 meter. Ditanya F, rumus atau jawab, W per F sama dengan LK per LB. Atau W-nya tadi 30 kan aku. Jadi 30 per F sama dengan LK-nya 6 dibagi 4. Maka 120 sama dengan 6F. Ya. Jadi F sama dengan 120 dibagi 6. Begitu maksudnya anakku ya. Nah, ini ada sebuah, ya, apakah kalian pernah jalan-jalan katanya ke puncak dan menemui jalan menanjak seperti ini katanya. Nah, ini termasuk contoh bidang miring ini nakku. Nah, ini bidang miring. Jadi bidang miring ini suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Rumusnya yaitu W sama dengan M kali G atau F sama dengan W dikali H per S. Atau keuntungan mekaniknya sama dengan S per H sama dengan W per F. Di mana F adalah gaya yang diberikan dengan satuan Newton, W tadi berat benda Newton, H adalah tinggi bidang miring atau meter, S panjang bidang miring dengan satuan meter, G percepatan gravitasi dengan satuan 10 meter per sekon kuadrat, itulah nilainya 10. Maka M adalah massa dengan satuan kilogram. Bisa kamu lihat contoh soal di sini nakku ya. Dika akan memasukkan kardus yang masanya 5 kg ke dalam truk. Agar lebih mudah, ia menggunakan sebuah papan dengan panjang 4 meter. Kemudian papan ia sandarkan ke atas truk dengan ketinggian 200 cm dari atas tanah. Hitunglah berapa gaya yang dikerjakan, kemudian berapa keuntungan mekanik pada bidang miring tersebut. Nah, bisa kamu lihat di situ ya gambarnya nakku ya. Ada panjang bidang miring, tinggi bidang miring, dan berapa W-nya, bebannya. Nah, diketahui S sama dengan 4 meter, M-nya tadi 5 kg, makanya hanya tadi 200 cm, kita ubah ke meter, 2 meter ya, 200 cm sama dengan 2 meter. Maka W-nya sama dengan M dikali G, M-nya tadi 5, dikali G-nya 10, maka 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Nah, sekarang gaya yang diberikan F. Nah, jawab sama dengan F sama dengan W dikali H per S, di mana F sama dengan W-nya tadi 50, H-nya 2, 50 dikali 2 dibagi 4. Jadi 50 dikali 2 sama dengan 100 dibagi 4, maka F-nya sama dengan 25 Newton. Kemudian untuk keuntungan mekaniknya, KM-nya tadi S per H. S-nya tadi berapa nakku? Panjang bidang miring 4. Hanya tinggi bidang miring 2. Maka 4 dibagi 2 sama dengan KM-nya, keuntungan mekaniknya sama dengan 2. Oke, kita lanjut dengan ini baji. Baji juga alat yang menggunakan prinsip bidang miring. Contohnya bisa kamu lihat itu, pisau, sekrup, paku ulir. Perbedaan baji dengan bidang miring. Bidang miringnya benda yang bergerak. Baji bidang miringnya tidak bergerak, ya. Bidang miringnya yang bergerak atau digunakan maksudnya nakku ya. Oke, sekarang kita lihat yang ke berapa ini? Yang ketiga tadi nakku ya, yaitu katrol. Katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya dan biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda yang berukuran berat. Misalnya ini kalau misalnya di kampung sana nakku ya, mereka belum pakai kran, belum pakai pipa kran ya. Mereka masih menggunakan katrol atau sumur untuk mengangkat air ke atas. Jadi mereka menggunakan katrol. Jadi dengan menggunakan katrol itu mereka lebih gampang untuk mengambil air dari bawah ya, dari sumur maksudnya. Jadi maksudnya katrol di sini dibagi 3, katrol tetap, katrol bebas, dan katrol terikat.
Katrol tetap. Kalau dikatakan dengan katrol tetap, katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Coba kamu lihat gambarnya itu, menggantung itu. Itulah katrol tetap, jumlah tali yang menggantung 1. Ini katrol bergerak. F sama dengan W, atau KM-nya sama dengan W per F sama dengan 1. F gaya kuasa, FK gaya kuasa, FK gaya beban, ya. Di mana W adalah beban, F adalah gaya kuasa, ya. KM-nya adalah keuntungan mekanik. Bisa kamu lihat katrol tetap contohnya di situ. Fani hendak mengangkat balok dengan menggunakan katrol. Tentukan gaya yang diperlukan dan keuntungan mekanik jika bebannya 50 Newton. Diketahui di situ ya anakku ya, W-nya 50 Newton. Ditanya gaya sama KM-nya, keuntungan mekaniknya. Jadi karena untuk katrol tetap tadi F sama dengan W. Jadi nilai F sama dengan W. Jadi jika tadi W-nya 50, maka F-nya juga 50. Ya harus sama anakku ya, karena pada katrol tetap tadi F sama dengan W, sama-sama 50 Newton. Nah sekarang KM sama dengan W per F. W-nya tadi 50. Kemudian F-nya 50. Jadi 50 dibagi 50 sama dengan 1. Itulah untuk katrol tetap. Nah sekarang katrol bebas. Katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Ya, coba kamu lihat di sini ada rumus katrol bebas. FB gaya beban, FK gaya kuasa. Bisa kamu lihat itu. Di mana W sama dengan 2F. Rumusnya W sama dengan 2F. Kemudian KM-nya W per F atau LK per LB sama dengan 2 karena jumlah tali yang menggantung adalah 2. Kita lihat contoh soal untuk katrol bebas nakku ya. Rio mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bergerak bebas. Jika gaya yang Rio gunakan sebesar 150 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Rio? Diketahui tadi F-nya 150 Newton, KM-nya 2, katrol bebas KM-nya 2. Maka ditanya W, maka KM-nya sama dengan W per F. Maka W sama dengan KM dikali F. Maka W sama dengan 2 dikali 150. Maka W sama dengan 300 Newton. Oke. Nah sekarang kita lihat katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Di mana katrol yang paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Bisa kamu lihat nakku ya pada gambar itu, ada nampak itu ya. Oke. Bisa kamu lihat rumusnya W adalah jumlah tali yang menopang beban dikali F. Kemudian KM-nya W per F, jumlah tali yang memegang beban. Coba kamu perhatikan. Atau W sama dengan beban, F sama dengan kuasa, KM sama dengan keuntungan mekanik. Nah bisa lihat katrol majemuk tadi nakku ya. Bisa kita lihat. Ada di situ berapa itu? Berapa katrol itu? Ada 4 ya. Tali sampai tali 4. Jumlah tali yang menggantung 4. Berapakah besar beban yang ditarik oleh katrol majemuk di samping? Kita lihat berapa gaya kuasanya pada gambar itu nakku. Ada 12 Newton. Jadi tadi kukatakan keuntungan mekaniknya adalah jumlah tali yang menggantung menopang beban. Atau 4. Karena 4 di situ ya. Ditanya W. Maka KM-nya sama dengan W per F. Maka W sama dengan KM dikali F. Maka W sama dengan 4 dikali 12 sama dengan 48 Newton. Nah, itulah mengenai katrol ya nakku ya. Kemudian yang terakhir nakku, roda berporos. Itulah yang keempat. Contoh pesawat sederhana yang keempat. Di mana roda berporos menggunakan roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Di mana fungsinya, kegunaannya menggeser benda agar lebih ringan dan memperkecil gaya gerak. Itulah roda berporos. Nah, jadi untuk materi kita hari ini
untuk materi pesawat sederhana. Sampai di sini dulu nakku ya. Coba kamu pelajari di rumah. Kamu catat ke buku catatanmu semua ini. Mulai dari pengertian pesawat sederhana. Ada 4 tadi contohnya. Yang termasuk pesawat sederhana. Yaitu pengungkit, katrol, kemudian bidang miring, dan roda berporos. Itulah 4 pesawat sederhana. Dan kamu catat semua rumus-rumusnya itu nakku ya. Oke nak ibu. Sampai di sini dulu sayangnya. Kita lanjutkan nanti untuk minggu depan. Oke. Bye-bye.